Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga sehat semuanya. Baik, untuk pertemuan pertama, ya, pengantar teknologi informasi, ya, Bapak akan menyampaikan yang pertama tentang sistem penilaian, ya, yang ada di SBY Atmaluhur. Secara umum, semua dosen sama, ya. Untuk absensi 10%, ya, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UASnya 40%, total semua adalah 100%, ya. Gitu. Nanti di akhir semester mahasiswa itu boleh komplain nilai, ya, dengan dosen yang bersangkutan, ya. Oke. Kemudian ini adalah materi ajar, ya, selama 1 semester, ya. Itu kita nantinya akan bertemu, ya, 14 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah UTS dan UAS, ya. Oke, untuk pertemuan pertama, ya, tentang mata kuliah PTI, ya. Nanti Bapak akan bahas tentang sejarah perkembangan TI atau teknologi informasi, kemudian fungsi TI, kemudian pengelompokan dan komponen TI, ya. Kemudian pemanfaatan TI, perkembangan pemrograman, ya, perkembangan aplikasi berbasis internet, ya, perkembangan aplikasi simulasi dan game, dan pertemuan 8-nya adalah UTS, ya. Gitu. Kemudian setelah UTS nanti kita akan masuk lagi pertemuan 9, yaitu tentang perkembangan aplikasi multimedia, ya, perkembangan organisasi teknologi informasi, ya. Kemudian konversi sistem bilangan, ya, pada komputer, kemudian sistem bilangan itu sendiri, ya. Kemudian pertemuan 13-nya yaitu era industri 4.0. Kemudian pertemuan 14-nya yaitu tentang IoT, ya, atau Internet of Things. Dan pertemuan 15-nya yaitu tentang startup IoT, ya, atau Internet of Things, ya. Dan pertemuan 16-nya adalah UAS. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan Bapak sampaikan selama 1 semester, ya. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang sejarah perkembangan TI, ya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi TIK ini yang berkembang dengan sangat pesat sekarang ini menggunakan teknologi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software dengan ukuran yang kecil, ya. Namun kemampuan dan kapasitasnya sangat tinggi, ya. Jadi perkembangan ini juga membuat berbagai kegiatan kita dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, ya. Bahkan teknologi informasi telah digunakan pada sistem pemerintahan seperti e-government, e-commerce, ya, e-education, ya, e-medicine, ya. Kemudian ada laboratory, ya, dan sebagainya. Nah, itu salah satunya tentang kemajuan tentang berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang sejarah perkembangan TI, ya. Ini menurut Tsai Ing Wen. Yang pertama yaitu media antar pribadi, baik itu suara, grafik, teks, musik, animasi, serta video, ya. Kemudian yang kedua, media penyimpanan, ya. Ini bisa buku dan kertas, kamera, alat perekam kaset, ya, kamera film dan proyektor, alat perekam video, disk optikal, dan media.
Kemudian transmisi medianya, komunikasi, penyiaran, dan jaringan. Nah, ini sejarah perkembangan TI menurut Sailing Wen. Kemudian terakhir adalah platform media. Selanjutnya itu masa prasejarah ya. Ini sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Jadi pada masa prasejarah informasi yang didapatkan atau informasi yang akan diberikan digambar pada dinding gua, bebatuan, tebing ataupun tanah yang memiliki kontur yang keras ya. Nah, ini pada prasejarah ya. Kemudian kemampuan mengidentifikasi benda ataupun hal-hal yang ada di sekitar lingkungan pada masa prasejarah tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi. Kemudian masih lanjutannya. Selanjutnya manusia prasejarah diketahui mulai membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi. Kemudian selain berkomunikasi, alat seperti gendang, trompet, dan tanduk binatang, asap, dan lain sebagainya juga digunakan sebagai penanda ketika bahaya datang. Nah, ini adalah masa prasejarah. Kemudian masa sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Jadi pada masa ini terbagi dalam 8 bagian ya. Antara lain yang pertama yaitu pada masa 3000 sebelum Masehi ya. Kemudian tahun 2900 sebelum Masehi ya. Pada tahun 500 sebelum Masehi ya. Pada tahun 1455 ya. Pada tahun 1830 ya. Pada tahun 1837 ya. Dan pada tahun 1861. Kemudian selanjutnya itu penjelasan pada masa 1900-an. TI makin berkembang pesat ya. Pertama yaitu tahun 1923 ya. Yorkin ya ini menciptakan televisi. Kemudian tahun 1945 ya Van Farbus ya ini mengembangkan sebuah pengkodean ya menggunakan sistem hypertext. Kemudian tahun 1946 berhasil dikembangkan sebuah komputer digital ya pertama di dunia yang diberi nama ENIAC 1 ya. Kemudian pada tahun 1948 sekelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor ya. Kemudian tahun 1957 Jan Horney ini berhasil mengembangkan kembali transistor yang sudah ada dan diberi nama transistor planar ya. Kemudian tahun 1969 University of California ya. Kemudian Stanford ya, University California of Santa Barbara dan University of
UTA ini berhasil mengembangkan sistem jaringan internet ya. Yang pertama dengan menghubungkan 4 titik dengan kekuatan 50 kilobit per second ya. Kemudian tahun 1972 Ray Tomlinson berhasil menciptakan sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan, yang kita kenal dengan nama email ya. Kemudian tahun 1973 internet mulai diperkenalkan ke dalam sebuah tulisan yaitu TCP atau IT atau Transmission Control Protocol yang kemudian dikembangkan oleh sebuah grup dari DARPA ya yang dikenal dengan nama TCP atau IP. Kemudian yang ke-9 tahun 1981 National Science Foundation ya ini mengembangkan backbone dengan kapasitas 56 kilobit per second yang disebut dengan CSNet ya. Jadi CSNet ini dipakai untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian tahun 1986 IETF ini berhasil mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi dan penyambung komunikasi antara DARPA, ARPANET, DDN dan Internet Gateway ya. Oke, kemudian tahun 1991 sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali dimulai ketika sebuah perusahaan bernama Kern ya, ini menanggulangi biaya operasionalnya dengan cara memungut bayaran dari anggotanya. Dan pada tahun 1992 dibentuklah komunitas internet pertama kali oleh Kearney dan pada saat itu juga diperkenalkan istilah triple W ya, ada World Wide Web ya. Kemudian masih lanjutannya tahun 1993 NSF membentuk Internet ya, yang menyediakan jasa internet untuk keperluan direktori ya, penyimpanan data menggunakan database, ya, jasa registrasi dan jasa informasi ya. Kemudian tahun 1994 internet berkembang dengan sangat cepat dan masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan tidak terpisahkan lagi. Kemudian tahun 1995 banyak perusahaan yang menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone yang pada akhirnya digunakan sebagai bagian untuk mengembangkan teknologi internet dan pengembangan penelitian lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan sistem dan alat yang lebih canggih lagi. Kemudian tahun sekarang TI seolah tidak bisa dibendung lagi ya dan akan terus melaju dengan pesat. Untuk itu kita harus tetap berani mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan TI karena perkembangan TI ya pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempermudah setiap kegiatan dan aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan peran TI. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, menghasilkan keunggulan strategis, mengubah struktur organisasi, ya, menawarkan keunggulan kompetitif. Nah, itu beberapa peran TI. Fungsi TI yang pertama yaitu menciptakan informasi, ya, penciptaan dan pemeliharaan saluran, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, ya, dan penyimpanan informasi untuk diambil kembali. Ya. Terakhir adalah penggunaan informasi, serta penilaian kritis dan sistem feedback. Ya. Nah ini adalah beberapa fungsi teknologi informasi. Kesimpulannya, yang pertama kehadiran TI telah menjadi satu kesatuan kekuatan besar yang membutuhkan respon yang tepat karena ia pun memaksa suatu survival strategi bagi kelompok dan masyarakat. Ya. Yang kedua,
Proses ini telah membawa pasar sebagai kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi yang padat dan canggih. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pasar telah pula memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas sehingga batas-batas semakin meluas dan menjadi kabur ya akibat hilangnya orientasi ruang dalam masyarakat. Dalam konteks perubahan masyarakat, kerja yang lebih otonom ya terlepas dari sistem dan ikatan lama dengan pola-pola hubungan yang lebih longgar, suatu sistem informasi harus dibangun di Indonesia ya. Kesimpulan yang keempat yaitu suatu cara komunikasi lama tidak akan efektif lagi dalam penyampaian pesan selain karena proses komunikasi sosial masyarakat yang telah berubah, juga karena hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat telah berubah pula. Kesimpulan kelima, penggunaan TI dengan beberapa aplikasi di dalam banyak organisasi termasuk organisasi birokrasi dalam perkembangan TI telah mengurangi peran manajemen menengah dalam penyediaan informasi. Kemudian kesimpulan keenam, TI memungkinkan pemerintah mengotomatisasikan banyak aktivitas ya, pengolahan data yang dahulunya secara tradisional ya, kemudian dikerjakan oleh manajemen menengah dalam mendukung kebutuhan informasi eksekutif ya. Oke, sekian dari Bapak ya. Terima kasih. Ya. Kalau kurang jelas boleh komen di komentar YouTube-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau boleh diskusi di classroom-nya ya atau WA.